Ya, dan pemirsa, mulai pada hari ini Jumat 22 Desember 2017 merupakan hari dimulainya libur panjang jelang perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Dan kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 0215155111. Dan di studio kami tidak sendiri karena sudah bersama kami Bapak Sigit Wijatmoko selaku Wakadisub DKI Jakarta. Selamat malam Pak Sigit, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih. Dan juga ada Bapak Dwi Heru selaku Asisten Vice President Communication PT Jasa Marga. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Mas. Sehat Pak ya? Sehat. Baik, sebelum ke Pak Heru mungkin kita ke Pak Sigit dulu. Sebenarnya pandangan masyarakat mengenai libur panjang itu identik dengan kemacetan. Pandangan Anda Pak Sigit? Ya, kalau ekspektasi dan animo masyarakat, apalagi khususnya Jakarta gitu ya, menikmati libur panjang, pasti kan semuanya berusaha untuk bergerak keluar Jakarta. Ya. Gitu. Ya, untuk libur session Natal dan Tahun Baru 2017-2018 ini memang waktunya sangat panjang. Ya, mereka juga ada yang banyak udah start dari tadi malam terus hari ini sampai dengan mungkin nanti selesai Tahun Baru. Ya. Nah, ini juga problem klasik sebetulnya yang sudah sering kali kita hadapi bersama, karena juga pemerintah ya, artinya Pemprov DKI, kemudian kementerian terkait, Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR maupun jajaran kepolisian dan TNI ini sudah bersinergi sebetulnya mengantisipasi, dan kita sudah punya pengalaman yang baik pada waktu mengantisipasi arus mudik dan arus balik tahun 2017 khususnya pada saat Idul Fitri yang lalu. Pasti sudah ada solusi untuk menangani itu ya. Baik. Dan Pak Heru, pandangan Anda mengenai identiknya masyarakat libur panjang pasti macet. Bagaimana nih Pak? Secara bersamaan dalam kurun waktu tertentu, orang bergerak secara bersama-sama menempati suatu kapasitas yang sebenarnya memang sudah terbatas. Jakarta Cikampek itu volume per capacity ratio-nya di beberapa titik itu bahkan sudah di atas 1,1. Nah, jadi memang seperti Simpang Susun Cikunir gitu ya. Nah, itu di dalam kondisi di mana bukan libur panjang. Libur panjang baik itu libur lebaran maupun itu libur tahun baru, dalam jangka waktu 1 minggu secara bersamaan jumlah lalu lintas itu meningkat secara sekaligus gitu ya. Nah, itu tadi sudah ada fillernya, betul. Jadi kami prediksi hari ini, hari Jumat, ini orang bersamaan. Karena udah mau libur, pulang kantor, berangkat semua bareng. Bisa dikatakan puncaknya pada hari ini gitu. Kami memprediksi puncaknya hari ini dengan 103.000 kendaraan. Itu 32% di atas rata-rata 78.000. Nah, memang sebenarnya bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat supaya masyarakat tidak memaksakan berangkat di waktu-waktu favorit. Sebenarnya itu kunci. Salah satu kuncinya ya. Salah satu cara alternatif begitu ya. Baik, bila kita membicarakan mengenai Jakarta Cikampek, saya ke Pak Sigit, langganan macet seperti Jakarta Cikampek, Jagorawi ataupun Cikarang Utama, itu sudah siapkah untuk menghadapi libur panjang ini? Iya, tadi saya sampaikan bahwa ini kan tanggung jawab bersama ya, pemerintah daerah, kemudian juga Badan Usaha Jalan Tol dalam Jasa Marga ya, kemudian juga teman-teman kepolisian baik itu Direktorat Lalu Lintas maupun Kop Polisi Lalu Lintas ini sudah bersinergis Pak. Antisipasi sudah sedemikian rupa, malah kalau teman-teman Jasa Marga kemarin dulu sebelum elektronifikasi jalan tol kan kita jemput bola. Nah, sekarang kan juga sudah mendesain jemput bola dengan mobile reader. Ini satu upaya yang menurut kami juga sangat baik ya, sangat baik untuk bisa memfasilitasi para pengguna jalan tol. Selain itu kami juga tentunya protapnya kalau misalnya kepadatan sudah lebih dari 2 km maka akan dilaksanakan kontraflow dan lain sebagainya. Ini sudah kita siapkan dan sudah pernah kami lakukan sehingga tidak perlu simulasi lagi lah untuk adjust seperti dan itu. Pak Heru, kondisi terkini tol Jakarta Cikampek sendiri saat ini bagaimana? Memang sudah mulai kepadatan seperti yang kami perkirakan. Jadi mulai dari jam 3 tadi kita sudah mulai kontraflow dari kilometer 35 sampai 50. Dan kira-kira setengah 5 tadi untuk lebih mempercepat pencairan kepadatan ini ya, kami tarik lagi sekarang dari kilometer 29. Jadi setelah gerbang tol Cikarang Utama itu langsung masuk ke kontraflow, nanti keluarnya di kilometer 50. Baik, dan sekiranya kita belajar dari pengalaman tahun lalu, kontraflow ini apakah memang efektif begitu Pak? Demikian memang yang kita rasakan bersama gitu ya. Jadi dalam kondisi di mana, karena begini misalnya
ada beberapa titik-titik kepadatan yang diakibatkan oleh misalnya penyempitan lajur, kemudian rest area gitu ya. Kami beri gambaran misalnya kalau yang ke arah Cikampek itu rest area di kilometer 39, kemudian 42, kemudian 57 gitu ya. Nah, kalau yang pas lagi ke arah Jakarta itu ada 62, 52, 42. Jadi kalau kita tarik sekaligus kontraflow melewati beberapa titik kepadatan itu cukup efektif memang. Hanya memang harus dipertimbangkan apakah di lajur sebaliknya itu bisa kita ambil satu lajur seperti itu. Dan sekali lagi seperti disampaikan Pak Sigit tadi juga, kontraflow ini adalah diskresi dari kepolisian ya untuk menetapkan pelaksanaannya. Ya kita bekerja sama ya dalam penanganan lalu lintas arus mudik dan balik ini antara Jasa Marga, kemudian juga kepolisian, Kementerian Perhubungan dan semuanya ya, Korlantas demikian. Dan Pak Heru, bila kepadatan tetap terjadi begitu hingga malam ini ataupun mungkin hingga esok hari, apakah mungkin cara penutupan pintu tol bisa dilakukan begitu? Begini, jadi itu juga salah satu skenario. Tadi sudah digambarkan oleh Pak Sigit bahwa kalau di gerbang tol Cikarang Utama kami siapkan 8 mobile reader. Jadi teman-teman petugas kami yang membawa reader untuk tapping di lapangan. Jadi nggak hanya mengandalkan GTO. Nah kemudian nanti kalau memang masih kepadatan untuk yang di gerbang ya, kepadatan, kami akan alihkan transaksinya ke gerbang tol Cikarang Barat. Jadi kami tutup Cikarang Utama, kami geser ke Cikarang Barat tanpa ada perbedaan tarif ya. Jadi tarifnya sama Mas Reva. Nah, tapi ini udah cara terakhir ya, kalau Cikarang Barat udah, Cikarang Utama udah benar-benar penuh gitu ya. Dan terkait dengan JTO tadi ataupun gerbang non tunai ini, gerbang tol non tunai, pemberlakuan pembayaran tol non tunai ini secara seluruh di Indonesia sudah diberlakukan. Menurut Anda cukup efektif kah, Pak? Ya, demikian yang kita rasakan. Saya memang secara timing ini kan baru saja ya. Jadi kira-kira tanggal 1 Oktober. Jadi memang masih ada hal-hal ya yang terkait dengan perubahan budaya, perubahan karakter yang memang belum mulus. Jadi ini sebenarnya masih bagian dari kami melihatnya proses transformasi gitu ya, masih ada penyesuaian. Paling tidak kami perkirakan sampai akhir tahun ini. Tapi kami tegaskan memang sudah 100% ya, relatif sudah 100%. Nah, ada mungkin beberapa hal ya di mana misalnya ada pengguna jalan yang kelupaan, tidak membawa atau saldonya kurang. Ini memang kami akui masih terjadi dalam beberapa kali. Jadi kami memang mohon kesabaran dari pengguna jalan yang lain dan sekaligus kesadaran dari kita semua. Iya, semua pihak kita semua. Baik, kita akan angkat lebih dulu Pak Heru. Jangan lupa. Ya, selamat malam dengan Bapak siapa di mana? Ya, selamat malam. Selamat malam dengan Bapak siapa di mana? Mega Budiman dari Bekasi. Baik, silakan pertanyaan Anda, Mbak Budiman. Pertanyaannya, menurut kami itu hanya ada 2 faktor yang penting harus diperhatikan. Pertama itu mengantar perubahan budaya. Itu Jasa Marga harus menyiapkan 1 petugas standby di pintu tol untuk pengemudi yang tidak bawa kartu atau kehabisan saldo. Lalu yang kedua? Pertama. Nah, yang kedua itu pada zaman Pantura, jadi sebelum ada Cipali, itu untuk mengurai kemacetan lalu lintas ada petugas Polantas naik motor yang menertibkan pengemudi-pengemudi yang brutal, yang tidak tahu aturan, tidak disiplin. Nah, itu harusnya disiapkan juga petugas patroli motor yang untuk jangan takut membentak pengemudi yang tidak disiplin dan melanggar marka-marka jalan itu. Baik, terima kasih banyak Pak Budiman telah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Baik Pak Heru, mungkin jawabnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, sebelum break tadi ada seorang penelpon, ini Bapak Budiman, menyatakan bahwa ada 2 faktor untuk mengatasi kemacetan. Yakni bisa dikatakan petugas standby di jalan tol dan juga memberikan Polantas naik motor di jalur Pantura misalkan gitu. Pak Heru, tanggapan Anda? Ya, jadi kalau misalnya yang terkait dengan petugas bermotor, ini kan ada aturan juga bahwa jalan tol ini adalah untuk kendaraan bermotor roda 4 gitu ya. Jadi kembali kami melihatnya adalah mohon bantuan dari semua pihak, terutama misalnya pengguna jalan. Ya. Kalau misalnya rest area ini sudah ditutup, tidak boleh masuk gitu, ya jangan memaksakan diri untuk terus parkir di bahu jalan, kira-kira gitu. Gunakan rest area berikutnya gitu, karena mungkin kalau kepentingan kita tercapai dengan kita berhenti di bahu jalan, tapi mengganggu sekian banyak kepentingan saudara-saudara kita yang lain. Jadi seperti yang tadi kita ucapkan, harus semua pihak bekerja sama untuk melancarkan segalanya begitu ya. Itu, ya. Baik Pak Sigit,
tadi ada saran mengenai petugas standby. Apa sudah ada kerjasama antara Jasa Marga dan juga Dishub di sini? Ya kalau dari sisi kerjasama kita sudah sinergis ya. Artinya kalau kita bicara di jalan tol kita ada posko bersama. Kemudian di jalan reguler, artinya di jalan arteri dan kolektor kita ada dua. Ada yang namanya pospam, posko pengamanan, dan juga ada posyan, posko pelayanan. Ini sudah kita berlakukan ya sejak kemarin sudah dibuka poskonya, sehingga tidak hanya melaksanakan pengamanan mereka yang kita bicara ini harus mudik begitu kan, tapi juga kita bisa memberikan pelayanan ya. Pelayanan itu baik dari sisi kesehatan maupun yang lain, seperti misalnya ada gangguan dari kendaraannya. Nah ini kita memfasilitasi lah masyarakat yang mudik, khususnya mereka yang ada di jalur arteri non-tol. Nah ini kita fasilitasi. Dan Pak Sigit, terkait dengan libur Natal dan Tahun Baru ini, apabila masyarakat yang memang ingin menggunakan transportasi umum, apakah memang Pemprov DKI Jakarta sudah mengantisipasi hal ini? Ya, untuk Natal dan Tahun Baru kami mengoperasikan terminal bus ya, terminal bus utama ada 3, terminal bus Kampung Rambutan, terminal terpadu Pulau Gebang, dan juga terminal bus Kalideres. Di luar itu kami juga mengaktifkan ada 6 terminal bus bantuan, yaitu Tanjung Priuk, Muara Karang, Grogol, Lebak Bulus, dan Rawamangun. Jadi kita buka pelayanan sehingga apa? Sehingga juga masyarakat bisa menggunakan angkutan umum. Nah, untuk memastikan aspek keselamatannya, kami sebelum cuti Natal dan Tahun Baru libur panjang ini, kami juga melaksanakan ramcek. Ya, ramcek ini pemeriksaan kendaraan khususnya bus akap, di mana bus yang dioperasikan itu harus dipastikan sudah lulus dari ramcek tersebut. Apa buktinya? Diberikan stiker bahwa itu ditetapkan sebagai angkutan Natal dan Tahun Baru 2016-2017. Kemudian untuk pengemudi dan awak angkutan kami siapkan posko kesehatan. Ada sebagian tes yang harus dilaksanakan oleh mereka, ya. Jadi betul-betul fisiknya prima, mobilnya siap, mobilnya layak, baru kita operasikan. Ini adalah antisipasi bagaimana pemerintah memberikan angkutan umum yang layak jalan, dan juga awak angkutan yang siap untuk melaksanakan layanan libur Natal dan Tahun Baru ini. Baik, mengenai traffic ataupun kepadatan hingga saat ini di setiap terminal ataupun stasiun? Peningkatan penumpang di terminal terasa ya, mulai tadi sore jam 15 kami sudah diinformasikan bahwa ada peningkatan penumpang di 3 terminal utama, Pulau Gebang, Kampung Rambutan, dan Kalideres ini. Sampai dengan tadi yang dilaporkan peningkatan rata-rata ada 20% daripada hari biasa. Baik, kita ke Pak Heru. Jalan bebas hambatan atau highway biasa disebut. Di Indonesia kita kenal dengan jalan tol. Bisa dikatakan bebas hambatan, namun di Jakarta khususnya ataupun Indonesia pada umumnya tidak bebas hambatan. Tanggapan Anda, Pak? Sebenarnya pengertian bebas hambatan itu adalah tidak ada persimpangan sebidang, ya kan? Jadi lebih ke arah sana gitu ya. Nah, adapun memang sekarang terjadi ini adalah kepadatan yang terjadi seperti kami sampaikan, ini lebih juga masalah jaringan. Dan ini tidak berdiri sendiri karena jaringan jalan tol ini adalah juga bagian dari sistem jaringan jalan nasional. Ada jalan arteri, ada jalan provinsi, jalan kolektor, dan sebagainya gitu ya. Artinya kesemuanya ini saling mendukung ya. Kadang-kadang juga misalnya di jalan tolnya lancar, kemudian misalnya off-ramp berdekatan dengan traffic light. Nah, dalam hal seperti itu ya kami kerjasama dengan kepolisian wilayah bagaimana mengatur cycle time dari traffic light tersebut. Jadi jalan tol tidak berdiri sendiri, bagian dari semua sistem jaringan jalan gitu ya. Dan memang bagi Jasa Marga sendiri kita upayakan dengan kepadatan-kepadatan tersebut, kalau kita memang masih belum bisa menambah kapasitas jalan, misalnya Jakarta Cikampek kita bisa elevated, tapi dalam kota bagaimana kita membangun sudah terlalu penuh, maka misalnya kita atasi dengan kontraflow. 8 kilo kami lakukan kontraflow tiap pagi dari Cawang sampai dengan Semanggi gitu. Terkait dengan kepadatan yang terjadi, apakah memang ini ada salah satu faktor yakni dengan tarif tol begitu? Jadi begini, kalau bicara tarif ini sebenarnya pengguna jalan tol ini tidak sensitif dengan tarif. Artinya kita bisa lihat dalam beberapa kali penyesuaian itu juga tetap kepadatan terjadikan. Satu hal juga bahwa kenaikannya dalam inflasi yang terakhir ya, itu inflasi kita kan sekarang memang rendah. Hanya sekitar 6%, 2 tahun, 1 tahun hanya sekitar 3%. Jadi kepadatan itu kami lebih melihatnya itu masalah dari memang visi rasio yang sudah nggak ngejar, dan salah satunya adalah jaringan. Makanya Jasa Marga terus menambah jor 1. Kita lihat dulu, tol dalam kota itu padat, terus kita bangun jor ya. Sekarang jor 1 sudah mulai padat, sehingga kita sekarang membangun jaringan jalan tol jor 2. Gitu. Mungkin terakhir Pak Sigit,
pesan bagi masyarakat terkait dengan jelang libur panjang ini Pak Sigit? Iya, yang pasti harus siap ya, pengemudinya siap, kendaraannya siap, yang ditinggalkan juga harus siap. Ini bagaimana kita menyatakan siap sehingga sejauh apapun perjalanan kita akan aman, akan nyaman, dan semuanya jadi lancar dan mudah. Baik, petugas dan masyarakat harus bersinergi bersama begitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit dan Pak Heru atas waktunya dan sudah hadir bersama kami di studio JAK TV.